Shalom, selamat pagi anak-anak yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Dan Ibu berharap juga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar agama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan dalam sepanjang tidur kami tadi malam. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan nafas yang segar, dengan kehidupan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk itu semua. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar agama, kiranya Tuhan menolong memberkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, memberikan hikmat supaya mereka dapat mengerti setiap pelajaran yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita masuk dalam pembelajaran 8 ya. Tema pelajaran kita hari ini adalah ketika aku lemah, Tuhan menolongku. Terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai Kejadian pasal 8 ayat 22 dan kitab Markus pasal 4 ayat 35 dan 41. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita memahami keterbatasan kita sebagai manusia dan kita mau mengakui keterbatasan itu sehingga kita mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, mendengar kata lemah, sekarang Bu Guru mau bertanya sama anak-anak. Siapa nih kira-kira di antara kalian yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ayo, siapa ya? Ada di antara anak-anak yang tidak pernah mengalami penderitaan atau tidak pernah mengalami masalah? Mungkin hidupnya lempeng-lempeng aja, atau lurus-lurus aja, atau bahagia-bahagia aja. Adakah seperti itu? Tentu tidak ya anak-anak. Pasti semua orang pernah mengalaminya. Baik itu misalnya tidak punya uang misalnya. Atau penderitaan apa ya anak-anak? Oh, pelajarannya susah. Belum bisa mengerti pembelajarannya. Nah, itu juga kan salah satu kesedihan kalian atau masalah kalian ya. Jadi semua orang itu tentunya pernah mengalami penderitaan atau kesusahan. Nah, anak-anak, ketika manusia mengalami penderitaan dan kelemahan, itu artinya menunjukkan bahwa manusia atau kita itu adalah pribadi yang lemah, ya, pribadi yang lemah dan selalu bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu atau melakukan apapun sendirian tanpa bantuan dari Tuhan. Itu sebabnya kita setiap hari harus selalu berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, berikut ini adalah sebuah ilustrasi. Anak-anak silahkan dengarkan ya sambil menyimak buku agamanya halaman 74. Nah, Bu Guru akan membacakan untuk anak-anak semua. Judulnya adalah Terbakarlah Pondokku. Ada sebuah kapal karam. Satu-satunya penumpang kapal yang selamat terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyelamatkannya. Setiap hari ia pergi ke tepi pantai dan memandang ke kaki cakrawala menantikan pertolongan. Tetapi kelihatannya tidak ada yang datang. Lelah menunggu, ia mulai membangun pondok kayu kecil
untuk berteduh dan menyimpan barang miliknya. Suatu hari, sepulang dari mencari makan, ia tiba di pondok dan menemukan pondok kecilnya terbakar. Asap membumbung tinggi ke langit. Hal terburuk terjadi. Semua yang ia miliki habis terbakar. Ia terdiam dengan kecewa dan marah. "Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini terhadap saya?" Ia berteriak dan menangis. Keesokan paginya, ia terbangun oleh suara sebuah kapal yang mendekati pulau. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" tanyanya kepada orang yang datang menyelamatkannya. "Kami melihat sinyal asapmu," jawab mereka. Nah, anak-anak, cerita ilustrasi di atas mungkin merupakan satu dari sebagian peristiwa yang pernah kita alami. Tentu pengalaman hidup kita akan lebih kaya ya dengan pengenalan akan Tuhan yang selalu menolong di tengah-tengah kelemahan kita. Nah, dalam cerita ilustrasi ini, pria malang dalam cerita tersebut, ia tidak menyadari bahwa semua hal yang ia alami itu terjadi karena sepengetahuan Tuhan. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan, seandainya gubuk laki-laki tersebut tidak terbakar, apakah ia akan mendapatkan pertolongan? Ya, anak-anak, benar sekali. Tentu pria tersebut tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Bahkan mungkin saja ia akan meninggal di pulau terpencil itu. Nah, anak-anak, sekarang kalian tahu kan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan tidak pernah membedakan siapa kita dan dari keluarga mana kita berasal. Pertolongannya itu berlaku bagi setiap orang. Nah, hal apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah hanya menggantungkan diri kepadanya, karena dialah sumber segala pertolongan. Ya, karena laki-laki tadi sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan menolong, walaupun melalui gubuk yang terbakar. Ya, oleh karena gubuk yang terbakar tadi, asapnya membumbung tinggi. Jadi ada orang yang melihat asap tersebut, kemudian ada orang itu mau menolong. Oh, ada orang tuh di tengah pulau itu, gitu ya. Mungkin ada orang tersesat di sana, kemudian ditolong, didatangi dengan menggunakan kapal. Nah, begitulah Tuhan Yesus bekerja atas pria tersebut. Nah, pengalaman kita pun mungkin macam-macam ya anak-anak. Mungkin melalui kelemahan kita, tanpa kita sadari, Tuhan juga bekerja untuk menolong hidup kita. Nah, dalam Alkitab ada cerita juga bagaimana Tuhan menolong anak-anaknya. Yuk kita perhatikan. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat cerita tentang Nuh? Ya, kalau kalian masih ingat bagaimana ceritanya, Tuhan begitu baik terhadap keluarga Nuh ya. Pada saat itu Tuhan ingin menghukum seluruh bumi ya. Ingin menghukum seluruh bumi karena semua orang telah berbuat dosa. Kecuali keluarga Nuh ya. Keluarga Nuh yang masih baik dan benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan menolong keluarga Nuh, menyuruh Nuh dan keluarganya untuk membuat sebuah bahtera, sehingga pada akhirnya keluarga Nuh lolos dari bencana atau musibah air bah. Nah, anak-anak, kira-kira kalian tahu nggak bagaimana Nuh dan keluarganya ditolong oleh Tuhan? Ternyata karena Nuh dan keluarganya mereka mau mengakui bahwa mereka lemah dan tidak berdaya.
Mereka setiap hari menggantungkan hidupnya, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka selalu hidup taat terhadap firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan sangat mengasihi keluarga Nuh dan menyelamatkan mereka dari musibah air bah. Nah, dalam perjanjian baru juga ada loh anak-anak cerita, yakni dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Pada waktu itu, murid-muridnya merasa takut. Mereka merasa akan segera binasa atau segera mati. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Saat itu, Tuhan Yesus hanya berkata kepada angin ribut itu, "Diam dan tenanglah." Dan seketika itu juga angin ribut itu pun reda. Ketika melihat angin ribut itu diredakan, murid-muridnya takjub dan takut. Kemudian berkata, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita selalu percaya kepada Tuhan. Dan terlebih berserah penuh, menyerahkan hidup kita dan semua permasalahan yang kita alami kepada Tuhan. Apapun itu, kita serahkan kepadanya. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan dan kamu harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita, permasalahan kita kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah hidup kita dan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini hari ini ya. Kalau anak-anak ada pertanyaan, anak-anak boleh sampaikan pertanyaan kalian melalui WA pribadi Bu Guru. Oke anak-anak, saatnya kita akan mengerjakan tugas ya. Perintahnya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, anak-anak, silahkan kalian tulis kembali soalnya ke dalam buku tulis kalian. Tentunya buku tulis agama ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian foto, kemudian kirim melalui Google Classroom. Oke? Ibu tunggu sampai besok ya, jam 9 malam. Itu saja tugas kita hari ini. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.